Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya Indira Haywasana, lalu ada Kak Fadila, ada Kak Fiska yang kebetulan hari ini lagi berhalangan hadir, lalu ada Kak Doni, dan yang terakhir ada Kak Tika Bella. Kita ingin membahas tentang pertemuan 9 dengan materi Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah yang akan dibacakan selanjutnya oleh Kak Tika Bella. Dipersilakan. Pusat-pusat Pertanggungjawaban Responsibility Center. Responsibility Center merupakan sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Misalnya, seorang direktur utama dari perusahaan holding atau dari anak usahanya, direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding atau kepala unit dalam suatu entitas. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah langkah penting berikutnya bagi organisasi setelah strategi manajemen sebagai alat untuk menetapkan sistem manajemen yang baik. Elemen-elemen yang memungkinkan pengendalian berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut. Pertama, detektor atau sensor, yaitu suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Kedua, asesor atau pembanding, yaitu suatu alat untuk menentukan ketetapan. Ketiga, efektor, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Dan keempat, efektor, yaitu alat yang digunakan untuk menjaring komunikasi yang mengirim informasi antara asesor dan asesor serta antara asesor dan efektor. kemudian saya akan melanjutkan untuk membahas slide keempat, yaitu tentang tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo pada tahun 2009, yaitu yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat untuk mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik yaitu struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen. Karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang baik. Konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik menurut Mardiasmo pada tahun 2009, terdapat 4 pusat pertanggungjawaban di pemerintah, yaitu yang pertama, pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban, di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan. Ukuran kinerja didasarkan pada penggunaan biaya, bukan berdasarkan nilai output. Pada pemerintahan nilai output yang dihasilkan seringkali ada, namun tidak dapat diukur dalam satuan moneter, hanya sebatas pengukuran fisik. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai dari pendapatan yang dihasilkan. Tujuan pusat pendapatan adalah menghasilkan pendapatan dan kinerjanya didasarkan pada besaran pendapatan sesungguhnya dari yang ditargetkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Doni. Kepada Bang Doni dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan
pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang diperoleh dengan membandingkan input dengan output dan nilai dalam satuan moneter. Kemudian pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan di pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Kemudian pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Maksudnya adalah pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk mengukur kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan mengapa manajer harus menerapkan kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.